Wahai pelaku penyiraman air keras, jika Anda masih pantas disebut sebagai manusia, perbuatanmu yang menyiram air keras kepada Andri Yunus adalah sebuah tindakan pengecut, adalah tindakan biadab, adalah tindakan yang sangat kurang ajar dan sangat menjijikan. Kau tidak hanya menyerang tubuh seseorang, tetapi juga mencoba untuk menghancurkan hidupnya secara permanen. Menyiram air keras bukanlah perkelahian biasa, bukan emosi sesaat, melainkan serangan sadis yang dengan sengaja ingin merusak wajah seseorang, merusak tubuh seseorang, bahkan merusak masa depan dari Andri Yunus itu sendiri. Pemirsa sekalian, perbuatan seperti ini adalah simbol kebiadaban tingkat paling rendah dan paling hina. Hanya orang-orang yang otaknya bangsat, yang benar-benar kehilangan akal sehat, yang memilih cairan kimia sebagai senjata untuk melukai manusia lain. Karena pada prinsipnya, orang beradab itu menyelesaikan masalah dengan kata-kata, dengan hukum, atau dengan keberanian untuk menghadapi perbedaan secara terbuka. Hanya manusia-manusia pengecut, manusia-manusia sundal, manusia-manusia bangsat yang memilih menyerang dari balik kegelapan dengan cara yang keji seperti ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Andri Yunus orang baik. Dia orang yang berintegritas, kritis, dan berani. Apa yang dia lakukan itu bukan untuk kepentingan pribadinya dia. Dia berjuang, dia melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Ini satu poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam ya, dia diserang. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram, pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak, pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian ke perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Betapa jahatnya orang yang sudah mau merelakan kepentingan pribadinya dikesampingkan
untuk membantu kepentingan orang banyak, untuk membantu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kemudian diserang secara brutal. Dan ini bukan masalah yang sekedar kejahatan biasa, ini kejahatan yang sangat luar biasa. Siapapun pelakunya, ini benar-benar biadab sih. Kasus yang menimpa Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang tiba-tiba disiram air keras dan menimbulkan luka bakar serius mencapai 24% dari total permukaan tubuhnya adalah problem krusial bagi demokrasi kita. Peristiwa yang menimpa Andri Yunus ini tentu bukan hanya sekedar kriminal biasa, tetapi ini langsung menyerang secara personal terhadap kebebasan berpendapat dan pembela hak asasi manusia. Pola lama, modus lama, dan targetnya selalu sama kepada mereka yang berani bersuara dan kritis. Tetapi sejauh mana saat ini kita melihat negara bisa hadir untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut? Kita tahu teman-teman, dari mulai kasus Munir, Novel Baswedan, hingga teror-teror kecil kepada aktivis di daerah-daerah yang terjadi juga kemarin, teror kepada aktivis pada saat demo 2025 Agustus lalu, itu polanya selalu mirip. Serangan fisik yang brutal, pelaku orang yang tidak dikenal, dan proses hukum yang janggal di tempat atau di tengah jalan, dan ini juga minim transparansi dan akuntabilitas. Kenapa? Nyaris semua kasus teror kepada aktivis prosesnya selalu janggal. Pertanyaan kita adalah, ada apa dengan ketidakmampuan pemerintah? Jika kasus Andri Yunus ini juga tidak bisa diusut tuntas, ini semakin mempertegas kepada kita semua bagaimana keadilan di Republik ini. Dan kita tahu menjadi kritis itu artinya harus siap menjadi target. Teman-teman, jangan biarkan Andri Yunus berjuang sendirian. Kita harus terus suarakan di media sosial. Kalau perlu kita tag tuh akun-akun para penegak hukum agar kita juga bisa memberikan kepastian dari mereka berapa lama kasus ini bisa diusut tuntas. Kita tentu tidak butuh pemerintah yang hanya omon-omon aja untuk menyampaikan proses usut tuntas tersebut, tetapi kita butuh langkah nyata karena publik melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Sekali lagi, jika negara gagal mengusut tuntas, tentu kita menjadi tahu siapa pelaku sebenarnya di balik semua ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Wabarakatuh. Saya merasa penting untuk mengulang poin ini bahwa Andri Yunus orang baik, titik. Dan semua orang tahu kebaikan dia selalu dengan keramahannya. Dan keramahannya itu bisa berubah jadi marah ketika negara bertindak tidak wajar kepada warga negaranya. Hari ini negara memperlakukan Andri Yunus dengan tidak patut. Oleh karena itu saya ingin menghimbau negara, dalam hal ini Presiden, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan seluruh aparat negara yang terikat dan terkait dengan perkara-perkara apapun yang sedang ditangani Andri Yunus untuk bersungguh-sungguh mengungkap perkara ini. Jika negara gagal mengungkap siapa pelaku kejahatan dan perbuatan keji ini, bagi kami negara adalah bagian dari kejahatan itu. Dan bagi saya titiknya sudah selesai, bahwa negara harus bersiap untuk menghadapi perlawanan rakyat semesta. Tetapi kan Bang, bisa jadi bukan pemerintah di baliknya. Tapi kan Bang, bisa jadi ada yang mau adu domba lewat teror ini. Udah gak usah naif. Selama negara terus membiarkan teror terjadi kepada masyarakat, selama negara terus membiarkan pelaku tidak diungkap, selama negara terus-terusan melakukan kriminalisasi, jangan salahin masyarakat sipil kalau akhirnya kita menganggap bahwa negara adalah bagian dari aktor intelektual di balik teror-teror kepada masyarakat sipil yang vokal dan juga kritis. Jadi apa yang terjadi kepada Wakil Koordinator Kontras, Bang Andri Yunus, adalah rentetan dan daftar panjang teror-teror yang terjadi kepada ketua BEM, konten kreator, teman-teman sipil, akademisi, bahkan masyarakat pada biasanya umumnya, dan nggak selesai. Bukannya selesai, malah nambah list baru. Ya inilah negara ketika akhirnya dipimpin oleh para pelanggar-pelanggar HAM. Ya begini, HAM-nya cuma jadi hampa. Kalau pelaku utama penyiraman air keras ini nggak ketangkep, maka sejatinya kebebasan berpendapat di negara ini ya
Bullshit. CCTV jelas, ciri-ciri pelaku juga jelas. Gue rasa bukan hal yang sulit harusnya buat polisi menangkapnya. Tapi yang buat gue overthinking, gue nggak yakin pelaku penyiraman itu dalangnya. Menurut keyakinan gue, dia hanya eksekutor. Ada yang mengendalikan, ada otaknya di belakang itu. Kita nggak tahu siapa. Contoh kasus-kasus teror yang menimpa para konten kreator di akhir tahun kemarin, kasusnya aja nguap. Kita nggak tahu pelakunya siapa. Kasus yang sama terjadi pada Novel Baswedan, yang mungkin pelaku utamanya itu sampai sekarang masih hahi lihat Novel Baswedan cacat seumur hidup. Dan sekarang terjadi di Andri Yunus. Ini jelas teror yang nyata. Tujuannya menebarkan ketakutan kepada siapapun yang berani speak up. Jaga diri kalian. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, serangan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus adalah tindakan kriminal yang sangat keji, yang sangat brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Perbuatan seperti ini bukan sekedar bentuk kekerasan biasa, tetapi sebuah aksi yang menunjukkan niat jahat untuk menghancurkan hidup seseorang secara permanen. Menyiram manusia dengan air keras berarti menyerang tubuh, wajah, masa depan, dan martabat dari korban itu sekaligus. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, yang mencerminkan kebiadaban dan hilangnya nurani dari pelaku itu sendiri. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tindakan seperti ini. Dalam masyarakat yang beradab, perbedaan pendapat, konflik pribadi, atau pertentangan kepentingan seharusnya diselesaikan melalui dialog, hukum, dan mekanisme yang sah. Bukan dengan cara pengecut, bukan dengan cara biadab, seperti menyerang seseorang dengan cairan kimia yang dapat merusak tubuhnya seumur hidup. Serangan air keras adalah bentuk kekerasan yang benar-benar sangat sadis, yang benar-benar sangat biadab, yang benar-benar sangat kurang ajar, karena dampaknya tidak hanya terjadi saat kejadian, tetapi juga akan membekas sepanjang hidup dari korban itu sendiri. Luka bakar kimia bisa merusak jaringan kulit, menghancurkan wajah, merusak mata, hingga menyebabkan kebutaan dan meninggalkan trauma psikologis yang sangat dan amat dalam. Korban bukan hanya harus berjuang untuk menghadapi rasa sakit yang sangat luar biasa itu, tetapi juga menghadapi perubahan hidup yang mungkin tidak pernah bisa kembali seperti sebelumnya. Karena itu, siapapun pelaku di balik penyiraman ini harus diperlakukan sebagai penjahat yang benar-benar biadab, yang sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Aparat penegak hukum harus bekerja cepat, tegas, dan tanpa kompromi untuk mengungkap pelaku serta siapapun yang terlibat di belakangnya. Tidak boleh ada ruang bagi impunitas. Setiap orang yang merencanakan, setiap orang yang memerintahkan, atau setiap orang yang membantu kejahatan ini harus diseret ke pengadilan dan dihukum seberat-beratnya. Masyarakat Indonesia tentu masih mengingat
kasus penyiraman air keras terhadap Bapak Novel Baswedan yang pernah mengguncang rasa keadilan publik di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tragedi tersebut menjadi simbol bahwa serangan dengan air keras bukan hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga melukai rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak boleh membiarkan tragedi seperti ini terus berulang di negeri ini. Jika tindakan seperti ini dibiarkan tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, maka yang terjadi adalah pesan yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bahwa kekerasan brutal bisa digunakan sebagai alat untuk membungkam, alat untuk menakut-nakuti, atau alat untuk menghancurkan hidup orang lain. Negara Indonesia tidak boleh kalah oleh mentalitas kriminal seperti ini. Karena itu, kecaman keras terhadap pelaku harus jelas dan tanpa basa-basi. Pelaku penyiraman air keras adalah sosok manusia pengecut dan biadab yang memilih jalan kekerasan karena tidak mampu untuk menghadapi perbedaan secara bermartabat. Orang yang melakukan tindakan seperti ini pun tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di sisi lain, masyarakat juga harus menunjukkan solidaritas kepada korban. Andri Yunus, beliau berhak untuk mendapatkan dukungan moral, untuk mendapatkan perhatian publik dan perawatan medis terbaik agar dapat pulih dari tragedi yang menimpanya. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan hanya simpati, tetapi juga komitmen bersama untuk memastikan bahwa kejahatan keji seperti ini tidak pernah dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Sekali lagi, saya secara pribadi meminta dengan secara tegas kepada aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, untuk mengusut tuntas kasus ini. Peristiwa ini harus menjadi pengingat keras bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara tempat orang bebas untuk melakukan kekerasan terhadap sesama manusia. Setiap pelaku kekerasan harus tahu bahwa negara dan masyarakat tidak akan pernah mentoleransi tindakan-tindakan pengecut, tindakan-tindakan barbar seperti ini. Oleh karena itu, tuntutan masyarakat tentu sudah sangat jelas bahwa usut tuntas kasus ini, tangkap pelakunya, buka semua aktor di baliknya, dan berikan hukuman yang setimpal. Keadilan itu harus ditegakkan, bukan hanya untuk Andri Yunus seorang diri, tetapi juga untuk menjaga martabat hukum dan kemanusiaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada masyarakat Indonesia, mari kita mendukung penuh dan mengawal penuh kasus yang menimpa Andri Yunus ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.